Kita berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Masih di dalam kajian kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kesempatan kali ini, kita ambil satu bab, pokoknya tabarukan yang penting kita istiqomah, yaitu bagaimana para sahabat berupaya mengambil berkah dari bekas tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Imam Ahmad beliau meriwayatkan hadis dari Jabir bin Samurah. Itu ini ceritanya ketika Nabi SAW itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi SAW itu ketika beliau hijrah, beliau masuk ke kota Madinah, itu setiap orang itu ingin rumahnya dikunjungi sama Rasulullah. Rebutan. Maka kemudian ketika itu unta Nabi itu ditarik-tarik. Kata Nabi, da'uha fa innaha ma'murah. Jangan ditarik-tarik. Biarkan aja. Untaku ini ada yang gerakkan, ada yang ngatur ini. Nah, sampai akhirnya berhenti di satu tanah. Di mana tanah itu punya kedua anak yatim. Yang akhirnya dibangun masjid. Dua anak yatim sebenarnya mau ngasihkan ini ke Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Pindah. Nabi pengennya dibayar. Gitu lah. Samping rumahnya itu tuh rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di situ. Akhirnya kemudian unta Nabi itu digeser, dibawa ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu katanya rumah yang paling dekat. Akhirnya tinggal di situ Rasulullah. Rasulullah tinggal di situ. Awalnya Nabi Muhammad disuruh tinggal di atas. Abu Ayyub yang ada di bawah. Kata Nabi, jangan. Yang mau datang kepadaku banyak. Orang-orang ini banyak tamu. Jadi, aku di bawah. Nanti engkau yang di atas dulu. Ada Abu Ayyub Al-Ansari sama istrinya, Ummu Ayyub, tidak bisa tidur berapa malam. Kenapa? Karena kita ini berada di antara wahyu. Wahyu turun ke Nabi Muhammad, tengah-tengahnya ada kita ini. Tidak bisa tidur. Sampai akhirnya satu malam, ada wadah air tumpah, takut netes ke bawah, harus sekeluar itu selimutnya dibuat untuk ngeringkan. Padahal itu mungkin musim dingin. Akhirnya ketika Rasulullah SAW, ya Rasulullah 3 malam tidak bisa tidur ini. Yaudah sudah tidak banyak yang datang, aku di atas. Ada tinggal di atas Nabi Muhammad. Nah ini baru cerita ini dimulai. Nah Abu Ayyub Al-Ansari itu dari bawah ngirim makanan ke Rasulullah. Nanti sisa makanannya itu mau dimakan sama Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari itu beliau pasti akan meletakkan tangannya di bekas tangannya Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Nabi diantri makanan, ketika itu ada bawang putihnya. Maka makanan itu tidak dimakan sama Rasulullah. Ketika dibawa balik ke Abu Ayyub, mau makan kan, mencari bekas tangannya Rasulullah kan? Kok tidak ada ini? Ada tanya, ya Rasulullah, di makanan ini kok tidak ada bekas tanganmu? Kata Nabi, itu ada bawang putihnya. Duh, berarti kok tidak makan itu? Kata Nabi, aku ini didatangi oleh para malaikat, maka aku tidak mau mulutku itu nanti aroma mulutku akan mengganggu para malaikat yang berdiskusi dengan aku. Sehingga ketika itu akhirnya tidak dimakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diambil daripada pelajaran kisah ini dari judulnya yang diambil oleh muallif kitab adalah bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari itu bertabaruk makan dari bekas tangannya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tahu itu dan tidak dilarang sama Nabi Muhammad. Artinya apa? Keyakinan Abu Ayyub ada berkah di bekas tangan Nabi itu benar. Itu keliru sudah dikoreksi sama Nabi. Dan upaya Abu Ayyub untuk mengambil berkah dari bekas tangan Nabi itu adalah satu hal yang benar. Gitu. Kemudian yang berikutnya tidak ada di sini ya.
dari sini, tapi di kitab tafsir disebutkan. Setelah peristiwa hari itu, tidak pernah ada bawang putih mentah jadi menu makannya Pak Ayu. Tidak pernah. Saya sudah pernah beli bawang lagi. Nah, karena Nabi Muhammad tidak makannya, kita semua tidak ada yang makan. Anda bisa bayangkan cintanya sama Nabi Muhammad SAW itu sampai mendorong beliau peneladanan sampai ke urusan makan bawang aja, karena Nabi Muhammad tidak makan, ya dia juga enggak makan. Itu karena cintanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama kemudian menjelaskan pula, jadi terkait dengan masalah hadis ini tentang makan bawang ya, makan bawang gimana, atau makan sesuatu yang aromanya itu menyengat, sesuatu yang aromanya menyengat. Kitab Syarah Ma'anil Athar disebutkan di situ, yaitu masalah makan bawang ini, masalah makan bawang ini. Jadi yang terus lihat hadis ini, makan bawang berarti haram, ya tidak gitu juga. Nabi SAW beliau pernah bersabda, man akala min khudrawatikum hadhi dawatir rih fala yaqrabna fi masajidina fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Siapa yang makan dari tumbuhan-tumbuhan ini yang baunya itu ada baunya, seperti bawang putih atau mungkin bawang bombay. Bawang putih itu thum, bawang bombay itu basal, maka jangan dekat-dekat sama masjid kami, jangan masjid dulu. Kenapa? Karena para malaikat itu bisa terganggu sebagaimana anak cucu Adam itu terganggu. Bahkan riwayat yang lain Nabi juga pernah bilang, man akala min hadhil baqlah fala yaqrabbanal masjid hatta yadhhaba rihuha. Siapa yang makan bawang ini, jangan dekat masjid sampai baunya itu hilang. Gitu. Nah, itu ada riwayat itu pernah Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan, wahai manusia, kau ini makan dari dua pohon itu yang ada aromanya itu, thum sama basal. Dan aku lihat itu pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang makan itu dibawa, suruh sholatnya dibagi. Nah, karena kata Sayyidina Umar, faman kana akalahuma falyumituhuma tabkhan. Barang siapa yang makan daripada keduanya itu, maka hendaknya dimatikan dengan cara dimasak. Ini loh, dimasak itu hilang baunya, tidak apa-apa, itu ya. Dan Nabi SAW itu ngelarang makan karena baunya tidak enak, bukan itu karena sesuatu yang diharamkan, bukan karena itu. Oleh karena itu intinya gini, jadi semua yang baunya tidak enak, bisa bawang itu, atau misalkan durian sekali yang baunya tidak enak, menyengat. Sesuatu itu dimasak atau tidak dimasak, itu boleh dimakan buat orang yang duduk ada di masjid di rumahnya. Tapi orang yang mau ke masjid kok makan itu hukumnya makruh selama baunya itu masih ada. Kenapa? Karena orang yang di sekitarnya bisa terganggu. Dan juga para malaikat pun juga bisa terganggu. Berarti inti hukumnya adalah seperti itu. Dan terus, tidak boleh makan. Makan, tidak apa-apa. Silakan makan. Tapi, yang tidak boleh adalah ketika mau ke masjid baru makan. Lalu ada masjid malam, yang ke masjidnya lagi misalkan subuh. Itu tidak apa-apa. Atau, makan, kemudian dia bisa menghilangkan baunya. Sehingga ketika dia ke masjid, sudah tidak ada aroma makanan tersebut di mulutnya, maka itu diperbolehkan. Itu mungkin satu hadis yang bisa kita baca di dalam pertemuan kali ini. Insyaallah nanti ada hadis berikutnya atau riwayat-riwayat berikutnya yang terkait dengan bagaimana tabarruknya sahabat terhadap bekas minum Nabi,
atau wadah yang nempel sama mulutnya Nabi dan lain sebagainya, insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.